Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Hasanah, mahasiswi PIAUD 6 STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Micro Teaching. Dalam video ini, saya akan berusaha menjelaskan secara singkat dan sesuai kemampuan saya tentang 8 keterampilan dasar mengajar. Apa sih 8 keterampilan dasar mengajar itu? Lalu, kenapa hal tersebut penting? 8 keterampilan dasar mengajar ini merupakan suatu keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang guru. Kenapa sih hal tersebut penting? Jawabannya adalah karena 8 keterampilan dasar ini jika diterapkan dapat sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan. Lalu, apa saja sih 8 keterampilan dasar itu? Let's check this out. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan. Yang keempat, keterampilan mengelola kelas. Yang kelima, keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh, keterampilan menjelaskan. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan dasar yang pertama adalah keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan dasar membuka pembelajaran dilakukan saat akan melakukan pembelajaran yang bertujuan untuk menyiapkan mental anak agar anak terfokus pada hal-hal yang akan kita ajarkan. Adapun komponen yang dapat dilakukan adalah yang pertama menarik perhatian anak, yang kedua menggunakan media atau alat bantu. Anak akan lebih tertarik pada kita saat kita membawa alat bantu dibandingkan saat kita tidak memakai alat bantu. Yang ketiga, dengan memotivasi anak. Oke. Nah, yang keempat itu mengaitkan antara topik yang sudah ada dengan topik yang baru. Lalu selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan yang dilakukan setelah pembelajaran terjadi, di mana kita akan merangkum secara singkat seluruh pembelajaran yang telah terjadi. Yang dapat dilakukannya adalah dengan menyuruh anak atau menanya kepada anak apa yang telah kita lakukan, seperti itu. Jadi semacam recalling, seperti itu ya. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini adalah seharusnya keterampilan ini dilakukan pada setiap kegiatan, bukan hanya dilakukan pada pembelajaran sehari itu hanya sekali saat akan belajar dan saat akhir pembelajaran, bukan, tapi pada setiap awal kegiatan dan akhir kegiatan, seperti itu, dilakukan terus-menerus setiap kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, keterampilan untuk bertanya. Keterampilan untuk bertanya ini merupakan suatu keterampilan atau kecakapan dalam meminta informasi atau keterangan terhadap lawan bicara kita. Keterampilan ini dibagi menjadi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Oke, keterampilan bertanya dasar merupakan suatu keterampilan bertanya pertanyaan yang pertama. Contohnya sebagai berikut. Teman-teman, tema pembelajaran kita hari ini tentang rumah. Kira-kira rumah itu apa ya, teman-teman? Nah, selanjutnya keterampilan dasar bertanya lanjut merupakan keterampilan kelanjutan dari bertanya dasar yang bertujuan untuk mengorek informasi lebih dalam atau informasi lebih lanjut dari orang yang menjadi lawan bicara kita. Contohnya sebagai berikut. Nah, teman-teman, tadi katanya rumah itu ada pintunya, ada jendelanya. Kira-kira kalau rumah nggak ada pintunya, itu bagaimana ya, teman-teman? Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, keterampilan memberikan penguatan, yaitu merupakan keterampilan atau kecakapan dalam memberikan respon atau umpan balik terhadap perilaku anak. Nah, ini dapat dilakukan dengan dari sikap kita, ucapan kita, atau perbuatan kita. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan perhatian anak, memotivasi anak, mengontrol atau mengubah perilaku anak, mengembangkan rasa percaya diri anak, serta mengubah cara berpikir anak. Adapun keterampilan ini dibagi menjadi
penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif merupakan suatu umpan balik yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku positif pada anak. Bisa dilakukan dengan memuji anak. Contohnya sebagai berikut. Subhanallah, Ade pintar sekali sudah bisa membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, penguatan negatif merupakan suatu umpan balik yang diberikan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan dalam diri si anak. Nah, contohnya, misal ada seorang anak yang suka membuat kegaduhan. Kita sebagai guru menegur. Lalu suatu ketika anak tersebut berhenti membuat kegaduhan. Respon yang kita berikan adalah kita berhenti menegur anak tersebut, sehingga si anak akan berpikir, wah, ternyata jika aku tidak membuat kegaduhan, ibu guru tidak akan menegurku. Seperti itu. Nah, selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cara verbal, yang kedua, cara nonverbal. Nah, adapun penguatan yang dilakukan secara verbal tadi sudah dicontohkan, yaitu dengan memuji atau menegur anak. Contohnya sebagai berikut. Subhanallah, Ade sudah mandiri sekali ya, sekarang sekolahnya tidak diantar mama. Contoh lainnya. Meli, sekarang kita sedang di kelas, silahkan berjalan ya, tidak berlari. Itu. Adapun keterampilan penguatan yang dilakukan secara nonverbal bisa dilakukan dengan tersenyum, bertepuk tangan, lalu juga memberikan jempol, acungan jempol. Sedangkan penguatan negatifnya dapat dilakukan dengan cara kita diam. Biasanya dengan kita diam, anak akan langsung berhenti, seperti itu. Yang keempat, keterampilan untuk memelihara kelas merupakan keterampilan atau kecakapan seorang guru untuk membangun atau memelihara proses pembelajaran di dalam kelas, serta dapat mengembalikan kembali proses pembelajaran jika terjadi gangguan dalam belajar. Nah, komponennya dibagi menjadi keterampilan tadi membangun atau menciptakan suasana kelas, dan komponen yang berkaitan dengan mengembalikan kondisi kelas. Yang pertama, komponen dalam menciptakan atau memelihara kondisi kelas dapat dilakukan dengan sikap tanggap, membagi perhatian, jadi jangan terfokus pada satu anak, lalu pemusatan perhatian kelompok, memberikan petunjuk, menegur, dan memberi penguatan. Sedangkan komponen untuk yang berkaitan dengan pengembalian kondisi kelas, yakni dengan menjauhkan hal-hal yang dapat membagi fokus anak, lalu mengalihkan ketegangan dengan humor. Jadi guru itu nggak boleh tegang-tegang banget ya. Lalu membuat fokus anak kembali pada pembelajaran saat fokusnya terpecah, dapat dilakukan dengan misalnya bernyanyi dulu atau memanggil anak teman-teman, seperti itu. Lalu juga mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya dan lain sebagainya. Yang kelima merupakan keterampilan untuk mengadakan variasi, merupakan keterampilan atau kecakapan seorang guru yang bertujuan untuk mencegah kebosanan anak, sehingga dalam pembelajaran anak akan menunjukkan keantusiasan, lalu ketekunan, serta penuh dalam partisipasi. Adapun variasi ini dapat dilakukan salah satunya dengan variasi dalam cara mengajar guru. Yang pertama, variasi suara. Misalnya kita dapat memberikan suara yang besar, yang tegas, atau suara yang kecil, yang lucu supaya anak tertarik. Lalu kesunyian atau kebisuan guru. Lalu mengadakan kontak mata dan gerak. Lalu gerakan badan dan mimik serta pergantian posisi dan gerak guru. Kalau ngajar itu, guru itu nggak boleh diam terus. Anaknya bosan, ngantuk. Selanjutnya, variasi dalam media dan alat pengajaran. Jadi dalam menggunakan media dan alat pengajaran juga itu harusnya diberikan variasi, jangan itu terus, anaknya bosan. Semakin variasinya banyak, variasi baru itu nanti anak semakin tertarik. Lalu yang terakhir bisa dilakukan dengan variasi pola interaksi. Misalnya pola interaksinya diperbanyak. Salah satu yang bisa digunakan adalah pola interaksi guru dan murid, lalu guru murid guru, yaitu dengan memberikan feedback,
serta interaksi antara murid. Yang keenam, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu metode yang dapat memberikan ruang dan peluang kepada peserta didik untuk menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui kesempatan berpikir, berinteraksi, serta berlatih untuk bersikap memberi serta menerima pendapat orang lain secara positif. Diskusi kelompok kecil biasanya dikelompokkan berdasarkan pertemanan, lalu kemampuan, serta minat siswa. Dalam diskusi kelompok kecil harus ada unsur kerjasama serta pencapaian kelompok. Adapun keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam memimpin diskusi kelompok kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Bisa dilakukan dengan cara merumuskan tujuan dan topik diskusi yang akan dibahas di awal diskusi, sebelum diskusi. Lalu, memperluas masalah atau urunan pendapat. Bisa dilakukan dengan merangkum urunan yang sudah ada dengan jelas atau meminta komentar kepada siswa. Yang ketiga, menganalisis pendapat siswa. Apakah pendapat siswa ini ada dasarnya atau tidak, serta memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang dapat membuat siswa berpikir. Contohnya sebagai berikut. Teman-teman, kalau rumah tidak ada atapnya, itu bagaimana ya? Seperti itu ya contohnya. Lalu selanjutnya, menyebarkan kesempatan berpartisipasi dan menghindari terjadi monopoli diskusi oleh satu anak atau oleh beberapa anak. Contohnya dapat dilakukan dengan memberikan setiap anak kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Dapat dilakukan secara bergantian ya, jangan secara bersama-sama, nanti gaduh. Yang selanjutnya, menutup diskusi. Bisa dilakukan dengan merangkum hasil diskusi. Nah, merangkum hasil diskusi ini dapat dilakukan sendiri oleh gurunya, tapi alangkah lebih baik jika dilakukan bersama-sama bersama anak. Nah, jika dilakukan bersama anak, anak akan recalling. Anak mengingat-ingat apa saja yang sudah didiskusikan, apa saja yang sudah dipelajari tadi. Yang ketujuh, keterampilan menjelaskan. Merupakan suatu keterampilan untuk menyajikan atau menyampaikan informasi secara lisan yang terstruktur sehingga dapat menggambarkan secara jelas hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya, hubungan antara sebab dan akibat, hubungan antara definisi dan contoh, dan sebagainya. Lalu, adapun prinsip-prinsip keterampilan ini adalah yang pertama, menjelaskan harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Contoh, kita akan menjelaskan mata. Ya cukup menjelaskan sesuai kapasitasnya. Misalnya, mata itu salah satu panca indera, mata itu untuk melihat. Nah, untuk anak usia dini mungkin itu sudah cukup. Tidak usah menjelaskan bahwa dalam mata itu ada pupil, ada retina, ada kornea. Mungkin boleh, tapi secara singkat, jangan terlalu mendetail ke sana ya. Sesuai karakteristik aja, sesuai posisinya. Lalu yang kedua, menjelaskan harus diselangi tanya jawab. Nah, diselangi tanya jawab ini itu untuk tujuannya memastikan bahwa siswa itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Siswa dapat mengolah informasi yang dapat kita sampaikan, yang kita sampaikan. Yang ketiga, materi penjelasan harus dikuasai dengan baik oleh guru. Kalau tidak dikuasai dengan baik, nanti anak bertanya, kita nggak bisa jawab. Yang keempat, penjelasan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, tema minggu ini kita menjelaskan tentang mata. Nah, hari ini kita harusnya menjelaskan tentang fungsi mata. Besok kita menjelaskan tentang mata sebagai anugerah dari Tuhan. Misalnya, hari ini kita menyerempet pembahasannya ke mata merupakan anugerah dari Tuhan. Jika kita terlalu menyerempet ke sana, tidak fokus kepada fungsi dari mata, itu nanti tujuan dari pembelajaran ini, materi pembelajaran hari ini tidak sampai. Lalu materi untuk besok itu sudah tersampaikan. Jadi kita besok ngajarnya bingung mau ngajar apa. Selanjutnya, dapat menjelaskan disertai dengan contoh-contoh konkret. Nah, anak usia dini itu kan pola pikirnya masih konkret ya, tidak bisa yang abstrak kebanyakan. Walau ada yang anak yang mungkin pemikirannya sudah sedikit-sedikit dapat berpikir abstrak, tapi kebanyakan anak itu pemikirannya masih konkret, jadi contohnya juga harus konkret. Lalu komponen dalam keterampilan menjelaskan diantaranya bahasa Inggris guys, maaf ya, keterampilan bahasa Inggris saya kurang, jadi mohon dimaklumi. Yang pertama, clarity atau kejelasan. Yang kedua, illustration and examples atau pemberian ilustrasi dan contoh. Yang ketiga, emphasis atau penekanan. Yang keempat, feedback atau pengambilan umpan balik. Jadi yang tadi
harus bertanya kepada anak apakah informasi yang kita sampaikan itu anak sudah mengerti, supaya kita tahu anak itu bisa nggak sih menerima informasi ini, anak itu bisa nggak sih mengolah informasi ini, seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu merupakan keterampilan bagi seorang guru untuk mengakomodasi berbagai macam karakteristik, kecerdasan, kemampuan, serta minat dan bakat anak yang berbeda-beda. Nah, pengajaran secara klasikal tentunya dapat dilakukan, tapi pengajaran secara klasikal itu rata-rata tidak dapat memfasilitasi keberaneka-ragaman anak ini. Nah, hal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan hal yang penting. Ilustrasinya, setiap anak memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, lalu guru membagi anak kepada kelompok sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya, guru memberikan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, sehingga pengajaran pada setiap kelompoknya itu berbeda-beda. Nah, pengajaran yang seperti ini dapat dikatakan sebagai pengajaran yang adil. Kenapa? Yaitu karena setiap anak menerima pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan atau kemampuannya masing-masing. Nah, apalagi untuk pengajaran individu itu harus lebih spesifik lagi, di mana guru harus memahami kondisi setiap individu lebih mendalam sehingga dapat memberikan pengajaran yang sesuai dengan masing-masing individu. Contohnya dengan memberikan tantangan kepada yang memiliki tingkat kecerdasannya tinggi dan memberikan bimbingan kepada anak-anak yang memiliki hambatan. Nah, tentu itu juga dikembalikan lagi tingkat tantangan dan dampingannya itu sesuai dengan tingkat kecerdasan dan tingkat hambatan yang dimiliki oleh anak. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Seperti inilah video yang dapat saya sampaikan. Insya Allah saya sudah berjuang semaksimal mungkin untuk membuat video yang terbaik. Sekali lagi saya mohon maaf atas kurang nyaman atau kekurangan dalam video ini, terdapat kebisingan, lalu kemampuan saya yang terbatas. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi saya, juga bagi kita semua, bagi kalian semua yang menonton video ini. Sekali lagi saya mohon maaf, ini video pertama yang saya buat. Sekali lagi ini dibuatnya juga tujuannya untuk memenuhi tugas UTS. Mudah-mudahan dengan video ini UTS-nya nilainya mendapatkan yang terbaik. Seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan ini video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.